Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Made dalam belajar Cina Muda. Mudah-mudahan Pak Made jumpai dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam belajar kita. Pada pertemuan kali ini Pak Made ingin menyampaikan soal-soal interferensi gelombang sesuai indikator, meliputi memahami konsep interferensi, memahami percobaan intervensi celah ganda atau percobaan yang. Untuk memudahkan menyimak pembahasan berikut, adik-adik ingat rumus-rumus yang terpampang pada layar untuk asid intervensi menguatkan atau konstruktif, melemahkan atau destruktif. Selamat menyimak pembahasannya. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Dua buah sumber bunyi bergetar secara koheren. Frekuensi sama seperti gambar di bawah. Penyaringan terdengar di P bila R1 sama R2. Dengan merubah jarak R1, bunyi terlemah didengar ketika R1 sama 60 cm dan R2 sama 40 cm. Tentukan frekuensi sumber bunyi jika cepat lambat bunyi di udara 340 meter per sekon. Yang bawah, jawab dari yang ada R1 60 cm, R2 40 cm, P 320 meter per sekon, F-nya berapa? Ingat, dari persamaan di atas tadi, untuk saling melemahkan selisih lintas optiknya yaitu ketika dirubah adalah R sama dengan R1 min R2, melemahkan yang pertama sama dengan setengah lambda. Sekarang angkanya 60 cm min 40 cm sama dengan setengah lambda. Baris kedua di bawah, setengah lambda sama dengan 20 cm, lambda sama dengan 40 cm sama dengan 0,4 meter. Ingat dari rumus gelombang P sama dengan F per lambda. Ini baris terakhir, frekuensi F sama dengan P per lambda sama dengan 340 meter per sekon per 0,4 meter, hasilnya 850 S. Pilihannya market. Jadi begitu adik-adik, terus sulit. Ingat syarat intervensi saling menguatkan dan saling melemahkan. Selamat menyimak pembahasan selanjutnya. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal yang lain lagi. Cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 600 cm, yaitu pada celah ganda, jarak antara layar dengan celah 100 cm, jarak antara terang pusat dan gelap pertama 2 mm, jarak antara kedua celah adalah, dari yang ada, jawab lambda 600 nanometer 6 kali 10,7 meter, L 100 meter sama dengan 100 cm sama dengan 1 meter, Y 2 mm sama dengan 2 kali 10,3 meter, N-nya 0 karena gelap pertama, D-nya berapa? Ingat, untuk saat terjadinya intervensi saling melemahkan atau destruktif, baris kedua di bawah, Y kali D per L sama dengan N plus setengah kali lambda. N-nya 0, sehingga D sama dengan N plus setengah lambda kali L per Y. Masukkan angkanya. 0 tambah setengah kali 6 kali 10 7 kali 1 meter per 2 kali 10 3. D sama dengan 1,5 10 pangkat min 4 meter atau sama dengan 0,15 mm. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Ingat, syarat terjadi intervensi saling menguatkan dan melemahkan pada celah ganda atau percobaan yang. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan soal kita lain lagi. Pada percobaan intervensi dua celah ganda digunakan dua celah ganda terpisah 0,2 mm satu sama lainnya. Jarak celah ke layar 100 cm, hasil intervensi terang ketiga terbentuk 7,5 mm dari terang pusat. Pada percobaan tersebut, cahaya yang digunakan memiliki panjang gelombang sekitar yang ada di 0,2 mm, L 100 cm, sama dengan 1000 mm, Y 7,5 mm, N-nya 3, lambdanya berapa? Jadi kita samakan semuanya dalam mm. Baris kedua di bawah, ingat syarat terang ketiga. Y kali D per L sama dengan N ke lambda, atau lambda sama dengan Y kali D per N kali L. Masukkan angkanya. Baris kedua di bawah, 7,5 mm kali 0,2 mm per 3 kali 1000 mm. Hasilnya 0,5 10 pangkat 3 mm atau lambda 0,5
mikrometer. Pilihannya B. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Ingat syarat terjadinya intervensi terang. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik lanjut lagi menyimak soal berikut. Cahaya dengan panjang gelombang 6000 angstrom didatangkan pada dua celah ganda yang terpisah 0,24 mm. Jarak antara celah dan layar 120 cm. Jarak antara dua pita terang terdekat adalah dari yang ada lambda 6000 angstrom sama 60,7 meter. Di 0,24 mm sama dengan 0,2410 mm. L 120 cm sama dengan 1,2 meter. Y-nya berapa? Ini untuk dua terang bisa diambil N-nya sama dengan 1. Ingat cara intervensi menguatkan atau terang, Y kali D per L sama dengan N kali lambda, baris kedua di bawah. Atau Y sama dengan N kali lambda kali L per D. Ingat, variabel yang dicari sederhanakan dulu, baru masuk angka untuk memudahkan perhitungan. Baris kedua di bawah, masukkan angka 1 kali 6 10,7 kali 1,2 per 0,4 10,3. Hasilnya itu 30 10 pangkat min 4 meter. Atau baris terakhir dia sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 meter sama dengan 3 mm. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Ingat syarat jarak antara dua garis terang atau intervensi maksimum bisa dipilih terang pusat dan terang pertama, berarti N-nya sama dengan 1. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik kita lanjutkan menyimak soal tipe lain lagi. Pada pertemuan yang digunakan cahaya dengan panjang gelombang 7500 angstrom, jarak antara dua celah 0,2 mm, jarak dari celah ke layar 100 mm, jarak terang paling jauh dari terang pusat, jaraknya 70 mm. Banyak pola terang pada layar adalah dari yang ada lambda 7500 angstrom 7,5 meter, D 0,2 mm sama 0,2 kali 10 meter, L 100 cm sama 1 meter, Y 75 mm sama 75 kali 10 meter, N-nya berapa? Ingat, dari hasil intervensi kondusif atau terang, baris terakhir, Y kali D per L sama N kali lambda, sehingga N sama dengan Y kali D per L kali lambda. Masukkan angkanya, 75 10,3 kali 0,2 10,3 per 1 kali 7,5 10,7, hasilnya 20. Pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak terusit, simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal berikut. Dua pengeras suara ditempatkan menghadap penonton. Pengeras suara tersebut memainkan nada yang sepase satu sama lain. Seorang anggota penonton berada pada posisi seperti yang ditunjukkan, mendengar nada nyaring dengan frekuensi 50 Hz. Cepat lambat bunyi saat itu adalah jawab R1 10 meter, R2 jarak dari pengeras suara 2 ke penonton, kita menggunakan Pythagoras, dari yang ada R2 sama dengan akar 13 kuadrat tambah 10 kuadrat, akar 269 sama dengan 16,4 meter, F 50 Hz, P-nya berapa? Ingat, garis dari bawah, P sama dengan F kali lambda. Ingat, prinsip lintasan optik untuk saling melemahkan. Baris kedua dari bawah, R2 min R1 sama dengan setengah lambda. Masukkan angkanya 16,4 dikurangi 13 sama dengan setengah lambda, sehingga lambdanya 2 kali 3,4, hasilnya 6,8 meter. Ingat, P sama dengan F kali lambda, masukkan angkanya, baris terakhir 50 kali 6,8, hasilnya 340 meter per sekon. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit, simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan menjadi soal tipe lain lagi. Gelombang-gelombang memiliki persamaan Y1 sama A sin omega T min Kx plus P1 dan Y2 sama dengan A sin omega T min Kx plus P2. Setelah intervensi gelombang resultan memiliki amplitudo yang sama dengan gelombang superposisi, maka tentukanlah perbedaan fase antara keduanya. Jawab, tulis persamaan gelombangnya dulu, Y1A sin omega T min Kx plus P1, Y2 sama A sin omega T min Kx
Terus kedua, amplitude kesulitan AP sama dengan A, delta P-nya berapa? Ingat, dari hasil perpaduan dua gelombang, AP sama dengan akar A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah 2A1 A2 cos kali beta fase. Ingat, untuk dua gelombang. Sehingga karena A-nya sama, maka baris kita di bawah A sama dengan akar A kuadrat tambah 2A kuadrat cos beta fase. Kuadratkan kiri kanan. Baris kedua di bawah A kuadrat sama dengan A kuadrat plus A kuadrat plus 2A kuadrat cos beta fase. Sehingga sederhanakan min 1 sama dengan 2 cos beta fase. Sehingga cos beta fase sama dengan min setengah. Jadi beta fasenya baris terakhir delta P sama dengan 120 derajat atau 2 Pi per 3. Pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi nyimak soal berikut. Pada percobaan interferensi celah ganda, cahaya dengan panjang gelombang 560 nm didatangkan pada dua celah terpisah 0,03 mm satu sama lainnya. Jarak dari celah ke layar 1,2 meter. Tentukan jarak antara dua pola terang berdekatan. Jadi ada soal yang tipe tapi caranya berbeda. Jawab, lambda 560 mm 5,697 meter. D 0,03 mm sama dengan 3 kali 9,5 meter. L 1,2 meter. Delta Y-nya berapa? Delta Y sama dengan YN plus 1 min YN. Ingat, delta Y, YN plus 1 min YN. Karena di sini adalah terang, maka lambda kali L per D, N plus 1 dikurangi lambda L per D, hasilnya lambda kali L per D. Garis terakhir maksud angkanya, sehingga jarak antara terang delta Y sama dengan 5,697 kali 1,2 per 3 kali 9,5 meter, hasilnya 2,24 10,2 meter atau 12,4 mm. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut menyimak soal yang terakhir. Cahaya dipancarkan dari sumber dengan panjang gelombang 450 nanometer dan 510 nanometer pada celah ganda yang terpisah 0,025 mm satu sama lainnya. Hasil interferensi ditangkap pada layar sejauh 1,5 meter dari celah ganda. Inilah jarak pemisahan antara garis-garis terang orde ketiga. Jawab, perhatikan bawah, data yang ada lambda 450 nanometer sama dengan 4,510 meter, lambda sen sama dengan 510 nanometer sama 5,197 meter, L 1,5 meter, D 0,025 mm sama dengan 0,025 meter, N-nya 3. Ditanyakan delta Y-nya berapa. Ingat, baris ketiga kanan bawah untuk hasil frekuensi maksimal terang Y kali D per L sama dengan N kali lambda. Atau Y sama dengan N kali lambda kali L per D. Ya. Untuk cahaya yang pertama, perhatikan baris kedua di bawah, Y sama dengan 3 kali 4,597 kali 1,5 per 0,025 10 3, hasilnya 7,74 10 pangkat meter. Untuk cahaya yang kedua, Y aksen sama 3 kali 5,1 10 7 kali 1,5 per 0,025 10 3, hasilnya 9,18 10 pangkat meter. Sehingga jarak pemisahannya antara garis terang cahaya pertama dan kedua delta Y sama dengan Y aksen min Y, masukkan angkanya garis terakhir 9,18 10 pangkat meter min 7,74 10 meter, hasilnya 1,44 10 pangkat meter atau 14,4 mm. Pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tipe-tipe soal, jenis-jenis soal yang berhubungan dengan interferensi gelombang dan percobaan yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan tipe-tipe soal yang saya berikan dapat membantu menghadapi ujian semester, akhir semester maupun ujian bentuk lain. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, dan rajin latihan. Sehingga nanti motivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.